Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku Keadilan Ilahi, Asas Pandangan Dunia Islam, karya Murtado Motahari. Pada episode kali ini kita akan membacakan subjudul Apakah Keadilan Itu? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama yang muncul dalam pikiran dan mesti dijawab dengan jelas adalah, apakah arti keadilan dan kezaliman itu? Kata adil digunakan dalam 4 hal. 1. Keseimbangan. Adil di sini berarti keadaan yang seimbang. Apabila kita melihat suatu sistem atau himpunan yang memiliki beragam bagian yang dibuat untuk tujuan tertentu, maka mesti ada sejumlah syarat, entah ukuran yang tepat pada setiap bagian dan pola kaitan antar bagian tersebut. Dengan terhimpunnya semua syarat itu, himpunan ini bisa bertahan, memberikan pengaruh yang diharapkan darinya, dan memenuhi tugas yang telah diletakkan untuknya. Misalnya, setiap masyarakat yang ingin bertahan dan mapan harus berada dalam keadaan seimbang, yaitu segala sesuatu yang ada di dalamnya harus muncul dalam proporsi yang semestinya, bukan dalam proporsi yang setara. Setiap masyarakat yang seimbang membutuhkan bermacam-macam aktivitas. Di antaranya adalah aktivitas ekonomi, politik, pendidikan, hukum, dan kebudayaan. Semua aktivitas itu harus didistribusikan di antara anggota masyarakat, dan setiap anggota harus dimanfaatkan untuk suatu aktivitas secara proporsional. Keseimbangan sosial mengharuskan kita untuk memerhatikan neraca kebutuhan, lalu kita mengkhususkan untuknya anggaran yang sesuai dan mengeluarkan sumber daya yang proporsional. Manakala sudah sampai di sini, kita menghadapi persoalan kemaslahatan, yakni kemaslahatan masyarakat, yang dengannya kelangsungan hidup keseluruhan dapat terpelihara. Hal ini lalu mendorong kita untuk memerhatikan tujuan-tujuan umum yang mesti dicapai. Dengan perspektif ini, bagian hanya menjadi perantara dan tidak memiliki perhitungan khusus. Demikian pula halnya dengan keseimbangan fisik. Mobil misalnya dibuat untuk tujuan tertentu dan untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu pula. Karenanya apabila mobil itu hendak dibuat sebagai produk yang seimbang, mobil itu harus dirancang dari berbagai benda, mengikuti ukuran yang proporsional dengan kepentingan dan kebutuhannya. Begitu juga halnya dengan keseimbangan kimiawi. Setiap senyawa kimiawi memiliki struktur, pola, dan proporsi tertentu pada setiap unsur pembentuknya. Apabila hendak menciptakan senyawa itu, kita mesti menjaga struktur dan proporsi di atas, sehingga tercipta suatu keseimbangan. Dengan keseimbangan itu, senyawa tadi barulah bisa mewujud. Seluruh alam berada dalam keseimbangan dan simetris. Kalau tidak, alam tidak dapat tegak dengan baik. Tidak ada pula sistem, perhitungan, dan perjalanan tertentu di dalamnya. Al-Quran menyatakan, dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca keadilan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 7.
Ketika membahas ayat di atas, para ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud oleh ayat ini adalah keadaan alam yang tercipta secara seimbang. Segala objek dan partikelnya telah diletakkan dalam ukuran yang semestinya. Tiap-tiap divisi diukur secara sangat cermat. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, "Dengan keadilan tegaklah langit dan bumi." Lawan keadilan dalam pengertian ini adalah ketidakseimbangan, bukan kezaliman. Karena itu, keadilan dalam pengertian ini berada di luar pembahasan kita. Banyak orang yang berupaya menjawab semua kemuskilan dalam keadilan ilahi dari perspektif keseimbangan dan ketidakseimbangan alam, sebagai ganti dari perspektif keadilan dan kezaliman. Mereka puas dan berusaha untuk puas dengan pandangan bahwa semua diskriminasi yang terjadi, baik disertai alasan ataupun tidak, dan semua kejahatan yang ada sebenarnya merupakan keharusan dan keniscayaan bagi sistem alam yang menyeluruh. Tidak diragukan lagi bahwa eksistensi objek tertentu merupakan keniscayaan bagi keseimbangan alam secara holistik. Tetapi solusi ini tidak menjawab keberatan seputar terjadinya kezaliman. Kajian tentang keadilan dalam pengertian keseimbangan sebagai lawan ketidakkeseimbangan akan muncul jika kita melihat sistem alam sebagai keseluruhan. Sedangkan kajian tentang keadilan dalam pengertian sebagai lawan kezaliman dan yang terjadi ketika kita melihat tiap-tiap individu secara terpisah-pisah adalah pembahasan yang lain lagi. Keadilan dalam pengertian pertama menjadikan maslahat umum sebagai pokok persoalan. Adapun keadilan dalam pengertian kedua menjadikan hak individu sebagai pokok persoalan. Karenanya, orang yang mengajukan keberatan akan kembali mengatakan, "Saya tidak menolak prinsip keseimbangan di seluruh alam, tapi saya mengatakan bahwa pemeliharaan terhadap keseimbangan ini mau tidak mau akan mengakibatkan munculnya pengutamaan tanpa dasar, tarjih bila murajjih." Semua pengutamaan ini dari sudut pandang keseluruhan dapat diterima dan relevan, tapi dari sudut pandang individual ia tetap tidak dapat diterima dan tidak relevan. Keadilan dalam pengertian simetri dan proporsi termasuk dalam konsekuensi sifat maha bijak dan maha mengetahui Allah. Berdasarkan ilmunya yang komprehensif dan kebijaksanaannya yang menyeluruh, dia mengetahui bahwa penciptaan sesuatu meniscayakan proporsi tertentu dari berbagai unsur. Dia menyusun unsur-unsur itu untuk menciptakan bangunan tersebut. Kedua, persamaan dan non-diskriminasi. Pengertian keadilan yang kedua ialah persamaan dan penafian terhadap diskriminasi dalam bentuk apapun. Ketika dikatakan bahwa si fulan adalah orang yang adil, yang dimaksudkan adalah bahwa fulan itu memandang semua individu secara sama rata tanpa melakukan pembedaan dan pengutamaan. Dalam pengertian ini, keadilan sama dengan persamaan. Definisi keadilan seperti itu menuntut penegasan. Kalau yang dimaksud dengan keadilan adalah keniscayaan, tidak terjaganya beragam kelayakan yang berbeda-beda, dan memandang segala sesuatu dan semua orang secara sama rata, keadilan seperti ini identik dengan kezaliman itu sendiri. Apabila tindakan memberi secara sama rata dipandang sebagai adil, maka tidak memberi kepada semua secara sama rata juga mesti dipandang sebagai adil. Anggapan umum bahwa kezaliman yang dilakukan secara sama rata kepada semua orang adalah keadilan berasal dari pola pikir semacam ini.
Adapun kalau yang dimaksud dengan keadilan adalah terpeliharanya persamaan pada saat kelayakan memang sama, pengertian ini dapat diterima, sebab keadilan meniscayakan dan mengimplikasikan persamaan seperti itu. Pengertian adil ini terkait dengan makna keadilan ketiga yang akan dijelaskan berikut. Yang ketiga, pemberian hak kepada pihak yang berhak. Pengertian ketiga keadilan ini ialah pemeliharaan hak-hak individu dan pemberian hak kepada setiap objek yang layak menerimanya. Dalam artian ini, kezaliman adalah pelenyapan dan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Pengertian keadilan ini, yaitu keadilan sosial, adalah keadilan yang harus dihormati di dalam hukum manusia, dan setiap individu benar-benar harus berjuang untuk menegakkannya. Keadilan dalam pengertian ini bersandar pada dua hal. Pertama, hak dan prioritas, yaitu adanya berbagai hak dan prioritas sebagian individu bila kita bandingkan dengan sebagian lainnya. Misalnya, apabila seseorang mengerjakan sesuatu yang membuahkan hasil, ia memiliki prioritas atas buah pekerjaannya. Penyebab timbulnya prioritas dan preferensi itu adalah pekerjaan dan aktivitasnya sendiri. Demikian pula halnya dengan bayi. Ketika dilahirkan oleh ibunya, ia memiliki klaim prioritas atas air susu ibunya. Sumber prioritas itu adalah rencana penciptaan dalam bentuk sistem keluarnya air susu ibu untuk bayi tersebut. Kedua, karakter khas manusia yang tercipta dalam bentuk dengannya manusia menggunakan sejumlah ide i'tibari tertentu sebagai alat kerja, agar dengan perantaraan alat kerja itu ia bisa mencapai tujuan-tujuannya. Ide-ide itu akan membentuk serangkaian gagasan i'tibari yang penentuannya bisa dengan perantaraan seharusnya. Ringkasannya, agar tiap individu masyarakat bisa meraih kebahagiaan dalam bentuk yang lebih baik, semua hak dan prioritas itu mesti dipelihara. Pengertian keadilan manusia seperti itu diakui oleh kesadaran semua orang. Sedangkan titiknya yang berseberangan adalah kezaliman yang ditolak oleh kesadaran semua orang. Penyair Maulawi mengatakan, apakah keadilan? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apakah kezaliman? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Apakah keadilan? Engkau siramkan air pada pepohonan. Apakah kezaliman? Engkau siramkan air pada duri. Kalau kita letakkan raja di tempat benteng, rusaklah permainan catur. Kalau kita letakkan menteri di tempat raja, bodohlah kita. Pengertian keadilan dan kezaliman ini pada satu sisi bersandar pada asas prioritas dan presidensi, dan pada sisi lain bersandar pada asas watak khas manusia yang terpaksa menggunakan sejumlah konvensi untuk merancang apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya, serta mereka-reka baik dan buruk. Pengertian keadilan dan kezaliman yang berpijak pada kedua asas di atas hanya khusus menyangkut bidang kehidupan manusia dan tidak mencakup bidang ketuhanan. Karena sebagaimana telah saya tunjukkan sebelumnya, Dia adalah pemilik mutlak. Segala sesuatu yang ada dalam hubungan dengannya tidaklah memiliki prioritas apapun. Dan mengingat Dia adalah pemilik mutlak, maka Dia pula lah yang secara mutlak memiliki prioritas atas segala sesuatu. Jika Dia memperlakukan sesuatu dengan cara tertentu, pada dasarnya Dia telah memperlakukan sesuatu yang terikat dengannya dalam eksistensi totalnya,
dan itu merupakan milik mutlaknya. Kezaliman dalam pengertian di atas, yakni pelanggaran prioritas dan hak orang lain, tidak mungkin terjadi pada Allah, sebab kita tidak mungkin dapat menemukan contoh kasus terjadinya kezaliman Allah pada makhluk dalam konteks ini. Yang keempat, pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan. Pengertian keadilan yang keempat ialah tindakan memelihara kelayakan dalam pelimpahan wujud dan tidak mencegah limpahan dan rahmat pada saat kemungkinan untuk mewujud dan menyempurna pada sesuatu itu telah tersedia. Pada bagian yang akan datang saya akan menjelaskan bahwa pada sistem ontologis ini tiap-tiap mewujud berbeda-beda dalam hal kemampuan menerima emanasi dan karunia pada sumber wujud. Semua mewujud pada tingkat wujud yang manapun memiliki kelayakan khas terkait kemampuannya menerima emanasi tersebut. Dan mengingat zat ilahi yang kudus adalah kesempurnaan mutlak dan kebaikan mutlak yang senantiasa memberi emanasi, maka dia pasti akan memberi dan mustahil menahannya. Tetapi dia hanya akan memberikan wujud atau kesempurnaan wujud kepada setiap mawujud sesuai dengan yang mungkin diterimanya. Jadi, keadilan ilahi menurut rumusan ini berarti bahwa setiap mawujud mengambil wujud dan kesempurnaan wujudnya sesuai dengan yang layak dan yang mungkin untuknya. Para ahli hikmah, teosof, menyandangkan sifat adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pengertian yang sedang kita bicarakan sekarang ini, agar sejalan dengan ketinggian zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi sifat sempurna baginya. Begitu juga kezaliman yang mereka nafikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kekurangan baginya. Para teosof berkeyakinan bahwa sesuatu yang mawujud tidak memiliki hak atas Allah, sedemikian sehingga pemberian hak itu merupakan sejenis pelunasan utang atau pelaksanaan kewajiban. Dan bila sudah dipenuhi, Allah bisa dipandang adil karena dia telah melaksanakan segenap kewajibannya terhadap pihak-pihak lain secara cermat. Keadilan Allah sesungguhnya identik dengan kedermawanan dan kemurahannya. Maksudnya, keadilannya berimplikasi bahwa kemurahannya tidak tertutup bagi semua mawujud semaksimal yang mungkin diraihnya. Pengertian itulah yang dimaksud oleh Imam Ali alaihissalam dalam khutbah nomor 214 di dalam Nahjul Balaghoh. Sesungguhnya, hak itu tidak berdiri di satu pihak. Setiap orang yang berhak atas pihak lain itu pun berhak atas pihak pertama. Zat Allah dikecualikan dari kaidah ini karena dia memiliki hak terhadap segala sesuatu, sedangkan segala sesuatu tidak memiliki selain tanggung jawab dan taklif terhadap penciptanya. Tidak ada yang memiliki hak apapun pada pewujudnya. Apabila melalui tolok ukur yang paling tepat ini kita bermaksud meneliti berbagai persoalan, kita harus melihat persoalan yang dipandang sebagai kejahatan atau pengutamaan tanpa keutamaan atau kezaliman, sambil bertanya, apakah ada sesuatu mawujud yang memiliki kemungkinan untuk mewujud tetapi terbukti tidak mewujud? Apakah ada mawujud yang memiliki kemungkinan untuk menyempurna dalam sistem universal tapi terbukti tidak memperoleh kesempurnaan tersebut? Apakah setiap mawujud telah diberi apa yang seharusnya diberikan padanya? Maksudnya, apakah Allah menggantikan kebaikan dan rahmat dengan sesuatu yang bukan kebaikan dan rahmat, melainkan kejahatan dan bencana?
bukan kesempurnaan, melainkan kekurangan. Dalam Al-Asfar jilid kedua, bab Aswar An-Nau'iyah, forma-forma spesifik, di bawah pasal berjudul Kaifiyat Wujud Al-Kanaiyat Al-Hadisah Bihudusi Al-Zaman, modus eksistensi berbagai entitas yang bermula dalam waktu. Mula sadra mengisyaratkan konsep keadilan ilahi dan pengertiannya yang sejalan dengan cita rasa para teosof. Pada poin ini muncul masalah lain, yaitu bila segala sesuatu berada dalam satu relasi setara di hadapan Allah, tiada kelayakan atau hak yang mesti dipelihara supaya ada keadilan yang berarti pemeliharaan kelayakan atau hak. Satu-satunya keadilan yang mungkin dibenarkan menyangkut Allah ialah keadilan dalam arti memelihara kesetaraan. Sebab dari segi kelayakan dan pangkat, sebagaimana telah saya katakan, tiada perbedaan di sisi Allah. Maka keadilan dalam arti memelihara kelayakan atau kepangkatan di sisi Allah sama dengan keadilan dalam arti memelihara kesetaraan. Oleh karena itu, keadilan ilahi mengharuskan tiadanya pengutamaan dan perbedaan di antara sesama makhluk. Padahal di alam wujud ini, kita menyaksikan timbulnya begitu banyak perbedaan. Bahkan alam ini semata-mata berisi perbedaan, keberagaman, dan kepangkatan. Jawabannya, pengertian hak dan kelayakan segala sesuatu dalam kaitannya dengan Allah tak lain dari ungkapan kebutuhan eksistensial atau kebutuhan akan kesempurnaan eksistensial segala sesuatu kepadanya. Setiap mewujud yang memiliki kapasitas untuk mewujud atau memiliki salah satu jenis kesempurnaan pasti akan Allah limpahi dengan wujud atau kesempurnaan itu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melakukan dan niscaya memberi karunia. Dengan demikian, keadilan Allah sebagaimana diungkap mula sadra tak lain adalah rahmat umum dan pemberian menyeluruh kepada segala sesuatu yang memiliki kapasitas untuk mewujud atau kapasitas untuk mendapatkan kesempurnaan, tanpa pernah menahan atau mengutamakan yang satu atas yang lain. Ihwal, apakah faktor utama di balik perbedaan kapasitas dan kelayakan itu, dan bagaimana mungkin kita menafsirkan dan memahami berbagai perbedaan kapasitas dan kelayakan itu berdasarkan fakta bahwa segala sesuatu itu pada esensinya berbeda dari segi kapasitas dan kelayakan. Padahal saya telah menegaskan bahwa emanasi dan limpahan karunia Allah tidak berujung dan tidak berhingga. Inilah pertanyaan yang akan saya coba urai dengan bantuan dan taufik Allah pada halaman-halaman mendatang. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.